Lalu Prof. Budi, selanjutnya ini begini Prof. Budi, tadi kan ada tahapannya itu ada pilih pendaftar dapat memilih paling banyak 2 PTN. Nah ini di medsos dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang ada, ini kadang-kadang dari adik-adik itu bingung. Ya, bingung itu sebetulnya bagaimana sih caranya mendaftar itu, kemudian pendaftarannya itu milihnya berapa. Kalau saya misalnya ada di Jawa Timur, kemudian apakah boleh memilih di Jawa Barat sama di Jawa Tengah dan seterusnya. Ini kadang-kadang teman-teman, adik-adik ini masih bingung. Lalu kalau misalnya mau lihat prodi-prodinya ada di mana, Prof? Apakah di LTMPT juga menyediakan? Apa kemudian ada per PTN itu menyampaikan prodi yang ditawarkan, SN berapa, kuotanya, dan sebagainya. Juga total dari daya tampung keseluruhannya, itu sebetulnya di SNMPTN itu ada berapa yang diperebutkan, Prof? Supaya nanti adik-adik ini bisa mengetahui terlebih dahulu, mungkin setelah selesai acara ini, segera searching prodi-prodi yang diinginkan, PTN-PTN mana yang diinginkan, beserta persyaratan-persyaratan. Silakan, Prof, barangkali dijelaskan. Oke, terima kasih Bu Is. Jadi teman-teman, adik-adik semua, saya ulang sekali lagi ya. Jadi artinya begini, kaitannya dengan pilihan program studi, itu yang sangat penting ya. Jadi prinsipnya, saya kira adik-adik juga sudah tahu persis sebetulnya, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 perguruan tinggi atau 2 perguruan tinggi. Ya, itu. Nah, cuma catatannya sekali lagi, jika memilih 2 program studi, ya, maka salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SLTA asalnya. Tetapi kalau memilihnya hanya 1, boleh dimanapun. Saya kasih contoh. Kalau misalkan SLTA-nya itu ada di Makassar, ya, apakah siswa tersebut itu diizinkan untuk memilih dua-duanya di luar Makassar, perguruan tingginya maksudnya. Misalkan ITS dan UNER misalkan, itu tidak boleh khusus untuk jalur SNMPTN ini. Kalau SLTA-nya dari Makassar, maka yang diizinkan pertama memilih satu program studi itu boleh dimanapun silahkan, nggak masalah. Mau milih di ITS, ITB, UGM, UI, kalau hanya satu program studi nggak masalah. Tetapi kalau memilih 2 program studi, SLTA-nya ada di Makassar, itu salah satu program studi yang dipilih harus universitas yang berada di provinsi di Makassar itu. Jadi entah itu Universitas Negeri Makassar atau Unhas, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, saya juga akan menyampaikan kepada Ibu, Bapak, dan adik-adik semua. Jadi saya ulang tadi Prof. Azhari sudah menyampaikan. Jadi PTN dan program studi yang ditawarkan, nanti akan saya sampaikan bagaimana cara mencarinya. Di tahun 2022 ini ada 74 PTN, ya, perguruan tinggi negeri, itu baik yang universitas atau institut. Kemudian ada 11 PTKIN, jadi yang dulu UIN itu, Universitas Islam, misalkan Sunan Kalijogo, kemudian dan sebagainya, ada 11, kemudian ada 39 politeknik yang D4 saja, yang sarjana terapan saja. Nah, ini saya juga mengingatkan kepada adik-adik semua ya. Jadi kalau adik-adik nanti memilih di PTKIN itu hanya diizinkannya yang ditawarkan itu prodi-prodi yang umum saja ya. Kemudian juga sekalian sosialisasi adik-adik yang sekali lagi mendaftar atau mempunyai KIP kuliah yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek di Puslabdik, itu nanti juga hanya diizinkan mendaftar di perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Nah, saya mohon izin Bu Is, adik-adik biar tahu persis nanti setelah sosialisasi ini,
bagaimana bisa melihat program studi termasuk persyaratan dan sebagainya di masing-masing perguruan tinggi. Adik-adik nanti akan melihat ya, sebetulnya saya itu berkeinginan untuk masuk ke perguruan tinggi mana, program studi apa, kemudian di dalamnya ingin tahu juga persyaratan prodi tersebut apa, kemudian 5 tahun terakhir itu persaingannya seperti apa. Jadi adik-adik masuk saja ke laman resmi Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, kemudian di sana itu sekali lagi nanti akan ada macam-macam halaman utama dan sebagainya. Pilih saja di daftar PTN. Ya, ini daftar PTN untuk jalur SNMPTN. Ya, ini ada misalkan Universitas Syah Kuala, Malikul Saleh, Teuku Umar, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah memilih, taruhlah contohnya kita memilih Universitas Syah Kuala, ya. Kemudian setelah itu adik-adik bisa melihat, ya. Oke, jalur SNMPTN di Syah Kuala, jumlah prodi yang ditawarkan berapa, kemudian alamat webnya apa. Nah, kemudian di sini sekali lagi ada Saintek atau Sosum, ya. Di sini ada jenjangnya, ada daya tampung 2022, kemudian peminat di tahun 2021, jadi artinya bisa kira-kira sedikit memberi gambaran tahun kemarin seperti apa, kemudian termasuk apakah program studi tersebut itu membutuhkan portofolio, karena bukan program studi seni dan keolahragaan, di sini ada pendidikan dokter, teknik sipil, mesin, maka tidak ada harus mengunggah portofolio. Nah, sekali lagi kalau kita ingin melihat lebih jauh lagi, nah, jadi sebagai contoh di sini ya, oke, teknik sipil S1 Saintek ya, daya tampungnya berapa, kemudian tidak ada portofolio, kemudian syarat ya, sekali lagi syarat SMTA-nya, SLTA-nya itu apa? Oh, SMA jurusan program keahlian, SMA IPA, MIPA, dan sebagainya, SMK jurusan program keahlian, konstruksi, teknologi konstruksi, dan properti. Jadi artinya di sini termasuk adik-adik itu harus melihat dulu. Boleh enggak? Jadi misalkan teknik, oh saya kok dari sosial, ini pasti enggak bisa. Kira-kira begitu. Sehingga adik-adik sebelum mendaftar itu pertimbangannya banyak. Termasuk ini juga kita memperlihatkan sebetulnya kalau kita lihat 5 tahun terakhir itu seperti apa sebarannya. Artinya kalau kita lihat berapa jumlah peminatnya dari tahun ke tahun, kemudian daya tampung yang ditawarkan oleh teknik sipil USK tadi, ya. Kemudian kita bantu kira-kira prosentasenya yang diterima itu berapa, ya. Oh, ketat ternyata di bawah 10%, ya. Terakhir 9%, kira-kira seperti itu. Sehingga sekali lagi ya, kami dari LTMPT mohon maaf karena masih pada kondisi COVID-19, belum pada kondisi ideal. Kalau ideal itu mestinya ya, terutama nanti kalau UTBK itu nilai keluar dulu baru mendaftar SB. Lah ini kita bicara SNMPTN, tapi paling tidak ini adik-adik sudah ada informasi secara lengkap di jalur SNMPTN-nya itu seperti apa.